Tubuh ras pohon dunia tersusun dari lembaran-lembaran daun kecil yang rapat serta jaringan urat yang saling teranyam, membentuk wajah yang jelas, namun dedaunan itu terus berganti tertiup angin. Mereka berubah menjadi wujud manusia demi memudahkan komunikasi. Di antara generasi ke-6 umat manusia, mereka adalah salah satu dari sedikit bentuk kehidupan tumbuhan, sebuah eksperimen menarik dari Sang Pencipta. Namun mereka juga dikenal sebagai ras berumur panjang. Kini, seluruh pepohonan di dunia adalah keturunan mereka. Di cakrawala yang lebih jauh, pohon purba sejati menjulang setinggi 1000 meter, membentangkan kanopi raksasa, seakan-akan langit dipangkas ulang oleh tumbuhan. Segala sesuatu yang terjadi di tempat ini dapat diketahui secara langsung oleh pohon dunia yang menjulang itu. Apa yang hadir di sini hanyalah salah satu cabangnya. Angin bawah tanah dari Bharata membawa hawa panas yang lembab. Di tepi panggung batu, sebuah celah tipis terbuka, air putih susu menyembur dari bawah, membentuk hamparan dangkal yang disebut laut susu. Utusan ras berkepala 3 tidak berbentuk manusia, dan juga tidak berpura-pura menjadi manusia, sepotong tubuh ular raksasa terangkat dari laut susu. Sisiknya berkilau biru kehijauan, 3 kepala ular berdiri terpisah. Mata kiri penuh belas kasih, mata kanan tegas dan keras, mata tengah dingin. 3 tatapan itu bersilangan dan jatuh ke atas seluruh makhluk hidup. Mereka tidak berenang, hanya naik turun perlahan di permukaan air. Seketika, seluruh kebisingan di arena pertemuan seolah ditekan tombol bisu. Ras tikus juga telah tiba. Mereka mengenakan jubah hitam bertudung, kepala ditutupi caping, wajah disembunyikan di balik topeng aneh berwarna-warni. Di caping itu tergantung lonceng-lonceng kecil. Saat mereka berjalan, terdengar bunyi ting-ting-dang-dang. Dari balik jubah, terlihat kaki ganda khas hewan pengerat. Setiap ras peradaban purba yang hadir dalam perundingan ini mengirimkan para petarung terkuat dari klannya. Bagaimanapun juga, selain harus berebut wilayah dengan manusia modern, hubungan mereka satu sama lain pun tidaklah harmonis. Ini adalah ajang pamer kekuatan. Ras yang tidak cukup kuat berpotensi ditelan oleh ras lain di kemudian hari. Jumlah petarung setingkat kesatria semakin bertambah. Dalam barisan setiap klan, setidaknya ada 2 atau 3 aura yang membuat udara bergetar pelan, menimbulkan dengung halus. Di beberapa titik tertentu, bahkan muncul perasaan seolah udara, amblas, di sana bukan sekadar kuat, melainkan dalam bak jurang tak berdasar, seperti menatap sumur yang sangat dalam. Para perwakilan negara-negara manusia merasakan tulang dada mengencang, kelenjar keringat tumpul, dan pangkal lidah sedikit mati rasa. Ini bukan ketakutan, melainkan reaksi fisiologis naluriah pada tingkat kehidupan ketika dipandangi oleh keberadaan yang jauh lebih kuat. Zhang Yi masih belum tiba. Kees belum datang juga? Tanya Raja Arthur dengan suara rendah. Tangannya diam-diam mencengkeram gagang pedang sumpah kemenangan. Tekanan kuat itu membuat otot-otot di wajahnya menegang. Umat manusia saat ini sangat perlu menunjukkan kekuatan besar. Jika tidak, menghadapi peradaban purba yang buas dan memangsa pilihan ini, mereka benar-benar akan dicabik dan dimakan satu persatu. Morgan merendahkan suaranya, aku sudah berkomunikasi dengannya. Dia akan duduk setelah meja ini stabil. Jangan terburu-buru meneriakkan kartu truf orang lain. Saladin mengangkat alisnya. Tak masalah. Meskipun Kees belum datang, kita semua ada di sini. Tidak mungkin segala urusan harus selalu bergantung padanya. Apa kita semua orang tak berguna? Ucapan itu membuat yang lain terdiam. Kata-kata Saladin dimaksudkan untuk menyemangati, tetapi jika memikirkan kesenjangan kekuatan, dengan apa mereka bisa disejajarkan dengan Zhang Yi? Olip menyapu pandangannya ke arah pilar awan dan laut susu, kedua telapak tangannya dirapatkan, lalu diletakkan ringan di depan dada. Ia tidak menunjukkan keterkejutan, hanya sorot matanya menjadi sedikit lebih teguh. Dishitian memandang para petarung ras berkepala 3, sudut bibirnya menyunggingkan senyum samar. Terjadi pertukaran pandangan singkat di antara mereka, yang lenyap seketika.
Bisik-bisik di kursi manusia baru saja muncul, ketika dari kursi ras asing lebih dulu terdengar tawa mengejek. Suaranya tidak keras, namun seperti jarum dingin menusuk gendang telinga. Perwakilan dari generasi ke-6 hanya sampai pada tingkat seperti ini? Terlalu lemah. Tulang mereka terlalu lunak sampai hanya pantas jadi tanah. Umur pendek tidak sebanding dengan ambisi kalian. Bahkan tidak berani melangkah satu langkah ke batas laut, masih berani bicara soal wilayah penguasa bersama. Sejarah generasi ke-6 terlalu singkat. Bagaimana bisa dibandingkan dengan epos kami yang berumur ratusan juta tahun? Sepertinya kalian adalah produk gagal, sampai sang pencipta pun ingin menghapus kalian. Ras yang lemah tidak pantas menduduki dataran tinggi angin. Hari ini kami tidak bergerak, hanya karena malas mengotori tangan. Di atas panggung batu, lapisan demi lapisan tatapan tertuju pada kursi manusia. Ada penghinaan, ada sikap dingin, dan ada pula pengamatan penuh minat. Di antara berbagai klan, udara menampakkan bidang batas yang kasat mata, seperti pemisahan antara air dan minyak. Di dalam setiap lapisan, aturan sedikit menyimpang. Masing-masing berjalan pada jalurnya, saling menguji, sekaligus saling waspada. Ejekan itu sengaja dilontarkan untuk menekan manusia modern sekeras mungkin, berharap dapat menghancurkan mental para perwakilan negara. Begitu Morgan dan yang lain menunjukkan tanda-tanda tersebut, itu berarti mereka tidak memiliki dasar apapun. Saat itu, ras-ras asing ini akan langsung melancarkan serangan. Olip menggenggam pedang suci yang menyala dengan api emas. Meski pedang belum terhunus, auranya sudah menunjukkan tanda-tanda akan meledak. Ia melangkah setengah langkah ke depan, bertukar pandang dengan manusia di sekitarnya. Maksudnya sangat jelas. Jika sudah dihina sedemikian rupa namun tidak menunjukkan sikap, itu hanya akan menumbuhkan kesombongan lawan. Morana melangkah keluar seperti macan kumbang betina hitam. Ujung jarinya membentuk bunga es yang segera menghilang, menyisakan jejak es tipis di punggung tangannya. Raja Arthur meletakkan tangan di gagang pedang, lalu melepaskannya, menggantinya dengan telapak tangan menekan meja, seolah menahan gejolak di dalam hati. Saladin menyilangkan kedua tangan di atas lutut, namun bayangan gelap di bawah tubuhnya bergejolak dengan gelisah. Dishitian hanya menatap laut susu, seakan mendengarkan dentang lonceng yang hanya miliknya seorang. Meski dari segi aura mereka jauh tertinggal dibanding peradaban purba ini, sikap yang semestinya tetap harus mereka tunjukkan. Udara menjadi kaku. Ras-ras dari zaman purba memperlihatkan taring, senyum dingin terukir di wajah mereka. Ada pula ras purba yang memilih berpangku tangan. Mereka adalah pihak netral, dan ada juga yang sejak lama menjalin kerjasama dengan manusia generasi ke-6. Sebagai contoh, ras konstruksi dari distrik Barat Kolombia. Wujud asli mereka adalah manusia kecil berwarna abu-abu, namun teknologi industri mereka sangat maju. Mereka bersembunyi di dalam zirah konstruksi merah raksasa, tampak gagah dan menggetarkan. Morgan berdeham pelan, mendorong mikrofon lebih dekat ke dirinya. Suaranya lembut, namun berusaha tetap stabil. Para hadirin, karena semuanya sudah hadir, biarlah meja ini melakukan fungsinya terlebih dahulu, membahas jalur dan batas wilayah. Kata-kata boleh tajam, tetapi mohon jangan sampai kalimat pertama langsung membanting pintu. Jika tidak, semuanya harus diulang dari awal, dan mungkin kita semua tidak akan sempat menunggu pertemuan kedua. Angin laut menyapu dari bawah tebing terjal, membawa aroma garam dan besi. Di kejauhan, di dalam pilar awan, kilatan listrik kecil menyambar sekejap, seperti sebuah pertanda, atau sebuah peringatan. Para ras tidak berkata apa-apa, namun di arena telah terbentuk beberapa retakan tak kasat mata, menjalar keluar mengikuti kepentingan masing-masing. Zhang Yi masih belum menampakkan diri. Keheningan putaran pertama di atas meja pun menekan turun seperti ini. Angin di tebing terjal bagaikan pisau, menggesek satu demi satu di sepanjang panggung batu melingkar. Permukaan laut memutih. Pilar awan milik ras langit perlahan berputar di kejauhan,
niat petir ditekan berlapis-lapis, seperti ular raksasa yang terikat. Punggung para perwakilan manusia telah basah oleh keringat, namun mantel mereka terasa dingin ditempel angin laut. Seberkas hawa amis panas tiba-tiba muncul di dalam angin. Itu adalah bau ras serigala taring. Sebuah bayangan melangkah keluar dari kursi ras asing, 2 langkah saja sudah melintasi celah batu selebar 3 meter, lalu menghantam keras di tengah batu abu-abu. Pendatang itu bertubuh hampir 3,5 meter. Kerangkanya menyerupai manusia, tetapi pinggang dan punggungnya lebih mirip seekor binatang buas yang dipaksa diluruskan. Tengkorak serigalanya besar, tulang pipinya menonjol keluar, bibirnya tipis dan menegang, sementara deretan taring seperti gergaji berkilau di balik bibirnya. Inilah ras serigala bertaring, manusia Ark generasi keempat. Ciri mereka adalah bertubuh manusia, tetapi membawa karakteristik binatang buas. Ras serigala bertaring pernah muncul dalam mitologi, sebagai bentuk asal dewa kematian Anubis. Dan yang menampakkan diri kali ini adalah seorang kuat tingkat ksatria di antara ras serigala bertaring. Beberapa prajurit ras serigala bertaring di belakangnya menyusul setengah langkah lebih lambat. Kuku kaki mereka menancap ke celah-celah batu, menyeret guratan-guratan putih tipis. Ia memanggul tombak tulang bermata ganda, tatapannya seperti lampu hijau di malam yang dingin. Aku bernama Sunian. Ia mengendus udara, cuping hidungnya sedikit mengembang, gigi-gigi dinginnya memperlihatkan senyum mengejek. Dengan pandangan meremehkan, ia menunduk menatap seluruh manusia generasi ke-6. Yang disebut perundingan itu sama sekali tidak ada artinya. Para wakil ras manusia modern yang duduk di sini, tumpahkan darah kalian di tempat sekarang juga. Seluruh ras bangkit bersama, kepung dan musnahkan. Tidak perlu membuang waktu. Begitu kata-kata itu jatuh, udara di atas panggung batu terasa seakan menipis 1 lapis. Di sisi manusia, beberapa perwakilan pertahanan nasional refleks menekan tangan ke senjata mereka. Niat bertempur di mata mereka meledak seketika. Benjamin Morgan berdiri lebih dulu. Ia berusaha menekan suaranya, lalu berkata dengan nada berat. Yang Mulia Sunian dari ras serigala bertaring, aku tidak menyarankan Anda melakukan hal ini. Kami, manusia generasi ke-6, juga bukan tanpa taring. Jika benar-benar bertarung sampai mati, tempat ini akan segera berubah menjadi kuburan. Kalian juga tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Sudut mulut serigala Sunian terangkat, memperlihatkan lebih banyak gigi. Ancaman dari tulang lunak rasanya lebih seperti permohonan. Taring yang kalian banggakan itu, sebagian besar hanyalah mainan yang ditopang oleh pelat besi dan mesiu. Mainan? Alis Raja Arthur terangkat. Tangannya menekan gagang pedang, namun suaranya justru menjadi lebih dalam. Kalau begitu, cobalah lihat apakah, mainan, Raja Britania bisa mencungkil tulangmu. Saladin juga angkat bicara, dengan nada jauh lebih tenang. Pikirkan baik-baik. Jika hari ini kau membunuh orang di meja ini, besok mungkin kau akan menghitung berapa kepala yang kurang di altar pemujaan bangsamu sendiri. Kalian bisa menyimpan kata-kata itu untuk diucapkan di pemakaman. Sunian melangkah satu demi satu mendekati deretan manusia. Cakar kakinya mengeluarkan bunyi, ta, di atas batu. Aku tidak pernah berunding dengan peradaban rendahan. Sebuah telapak tangan dengan banyak ruas menjulur dari sisi lain kursi. Jari-jarinya dipenuhi kapalan tebal. Perwakilan ras 1000 tangan berdiri. Ia memiliki 6 lengan, sepasang di dada, bahu, dan punggung. Postur berdirinya seperti pohon dengan akar yang tertanam sangat dalam. Aku berasal dari jurang Kolombia nomor 51. Jika bisa menghindari perang, maka sebisa mungkin jangan memicu perang. Suaranya tidak keras, tetapi mengandung kekuatan yang stabil. Kami juga pernah menyaksikan pemusnahan ras. Namun, pemusnahan tidak pernah membawa ketertiban, melainkan pertumpahan darah yang lebih besar. Jika hari ini darah tercurah di panggung batu ini, besok seluruh benua harus membayar dengan darah 10 kali lipat.
Cuping hidung Sunian bergerak. Pandangannya berhenti sejenak pada makhluk asing berlengan 6 itu. Ras 1000 tangan, para pengrajin yang merangkak keluar dari jurang. Kalian membantu manusia modern menggali parit dan menambal celah. Lalu mereka menyebut kalian teman. Ia mencibir. Cakar yang sudah diberikan kepada manusia, masih bisa kembali. Perwakilan ras 1000 tangan menjawab tanpa ekspresi. Yang kami berikan lebih dulu adalah aturan, bukan cakar. Aturan? Langkah kaki berat terdengar menekan dari sisi lain, seperti palu besi menghantam kulit genderang. Gushan dari ras zirah besi berdiri. Pelindung punggungnya bergerak bersegmen, daun-daun besi bergesekan dan memercikkan bunga api kecil. Suaranya keluar dari balik zirah tebal, seperti batu bergulir. Manusia generasi ke-6 sudah disingkirkan oleh Sang Pencipta. Kalian tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar di sini. Segera hapuskan mereka, kosongkan tempat bagi generasi ke-7. Inilah aturannya. Aturan siapa yang memberimu hak itu? Kardinal Merah Gereja, Ksatria Kematian Arnold Olip, menekan ringan pedang suci yang menyala. Api menyusut hingga selebar 1 jari, menjadi lebih padat dan jauh lebih berbahaya. Jika Tuhan ingin menyingkirkan siapapun, Dia akan datang sendiri. Tidak perlu tukang besi mengenakan tempurung kura-kura untuk menggantikannya. Helm Gushan sedikit miring. Cahaya gelap di balik rongga matanya berdenyut. Tuhan kalian pun akan binasa seiring dengan kepunahan kalian. Morana mengangkat pandangan sedikit. Embun beku di ujung jarinya menyebar lalu menghilang kembali. Ia tidak suka berbicara, tetapi sangat gemar bertarung. Jika benar-benar pecah pertempuran, ia akan langsung bergerak, dan serangannya pasti mematikan. Indeks kemampuan khususnya 45.000 poin. Ia sudah menjadi eksistensi tingkat T1 di ranah manusia. Tentu saja, di atas mereka semua, masih ada satu eksistensi tingkat T0. Pada saat ini, perwakilan ras langit bersuara. Tepatnya, itu bukan suara, melainkan rangkaian, getaran, yang ditekan ke udara. Getaran itu secara otomatis dipasangkan menjadi makna di koklea setiap makhluk hidup, dingin dan hampa. Kita seharusnya tidak membuang waktu di sini. Penyingkiran manusia generasi ke-6 sudah ditakdirkan. 99% akan dimusnahkan. Dahulu demikian, kami juga melewati jalan yang sama. Karena kalian bukan lagi penguasa zaman ini. Begitu, suara itu berakhir. Permukaan laut segera terbelah oleh sebuah garis putih tipis memanjang dari selatan ke utara, seolah seseorang menggores air dengan pisau ringan. Ditakdirkan? Morgan mendengus dingin. Kalian masing-masing menceritakan sejarah kalian seolah-olah itu hukum takdir. Jika sesuatu memang sudah ditakdirkan, mengapa masih harus diperebutkan dengan pisau? Bukankah cukup dibacakan dengan mulut? Sunian mendengus. Karena pisau lebih cepat. Cepat tidak sama dengan benar. Saladin meletakkan kembali tangannya di atas meja, 10 jarinya perlahan mengatup. Kalian mengira kami hanya akan bersembunyi. Di meja ini kami punya meriam, kapal, dan pengalaman bertempur melawan berbagai ras tanpa mati, juga tekad untuk membuat kalian memahami harganya. Seorang tetua dari ras sayap langit menyibakkan mahkota bulunya, memperlihatkan pupil mata yang sempit dan panjang. Kilatan ejekan melintas di matanya. Pengalaman? Perang kecil kalian di daratan bahkan tidak sebanding dengan latihan terjunan burung-burung muda kami. Burung muda? Senyum Raja Arthur menjadi semakin dingin. Kalau begitu, jangan sampai para tetua kalian kehilangan muka. Beberapa jiwa cabang dari ras pohon dunia menjuntai turun. Wajah yang tersusun dari sela-sela daun memancarkan belas kasih yang lembut. Alam tidak pernah membahas musim semi dengan dahan yang telah kering. Jika manusia generasi ke-6 bersedia, mundurlah ke dalam tanah. Tahun depan, mungkin kalian masih bisa bertunas dalam bentuk lain. Di tepi laut susu, salah satu kepala dari ras 3 kepala perlahan membuka mata.
Suaranya seperti dentuman genderang yang bergulir dari dasar air. Kendalikan diri masing-masing. Kami mengamati segala sesuatu, bukan untuk menghakimi. Mereka yang mengira telah menggenggam takdir yang sudah ditetapkan, seringkali menjatuhkan vonis atas diri mereka sendiri terlalu dini. Barulah saat itu Indra mengangkat tangan dan menekannya sedikit, lalu tersenyum hangat. Pada akhirnya, meja ini belum terbalik. Para hadirin, jika hari ini kalian menjadikan pembunuhan sebagai salam pembuka, maka Bharata kami terpaksa menyesuaikan sikap. Kami lebih menyukai perdagangan, lebih menyukai ketertiban, dan juga lebih menyukai masa depan di mana kita semua bisa terus hidup. Sunian mengalihkan pandangannya ke arah Indra. Masa depan untuk tetap hidup tidak membutuhkan begitu banyak mulut. Lalu tangan siapa yang berhak memutuskan? Saladin segera membalas. Tanganmu, atau tangan siapa? Kau pikir setelah manusia ditebas habis, tidak akan ada yang menjadikan kalian kayu bakar untuk esok hari? Gushan dari ras Zirah besi perlahan menarik satu langkah ke belakang, lalu berkata dengan suara berat. Hukum rimba. Manusia generasi ke-6 adalah yang terlemah, tentu saja merekalah ras pertama yang akan disingkirkan. Itu tetap lebih baik daripada dibakar orang lain sebagai kayu bakar. Ujung jari Morana kembali membekukan selapis es tipis. Setidaknya kami masih bisa menentukan, dari hutan mana api akan kami nyalakan untuk menyeret musuh ke dalam lautan api. Gelombang suara, perwakilan klan langit bergetar pelan. Kalian hanya menunda waktu. Namun, kalian tidak akan mampu membalikkan akhir dari kepunahan. Dari generasi ke generasi, setiap ras selalu melewati jalan yang sama. Mengapa kalian harus melawan takdir? Suaranya seakan membawa keluhan. Itu juga merupakan keluhan atas nasib seluruh ras berakal di jagat raya. Kami hanya sedang memperjuangkan setiap kesempatan yang bisa mencegah laut ternoda merah. Morgan menaikkan sedikit volume suaranya. Sunian, jika kau ingin bertindak, kau harus mempertimbangkan dengan matang harga yang harus dibayar. Hitung seluruh bangsamu dan para sekutumu. Kami juga telah menghitung semua bencana yang bisa kami bawa. Lalu kita bertaruh, apakah taring dan cakarmu lebih cepat, ataukah pisau kami yang lebih cepat? Meski jelas tahu kekuatan mereka kalah jauh, Morgan sama sekali tidak mundur. Tatapan matanya tanpa sedikit pun rasa gentar. Sunian menyipitkan mata. Tengkorak serigalanya tampak semakin panjang dan sempit di bawah cahaya samping. Ia mengendus angin 2 kali, seolah mengenali bau darah yang tak kasat mata. Kalian memang pandai bicara. Sayang sekali, kekuatan kalian terlalu lemah. Kalau begitu, mari kita coba saja. Raja Arthur menekan tangannya ke gagang pedang. Para ksatria di belakang ordo meja bundar serentak berdiri. Jubah mereka berkibar ke belakang bersamaan, menimbulkan bunyi berat dan mantap seperti genderang di dalam angin. Sekali lagi, Olip mengangkat pedang suci sejajar. Api di sepanjang mata bilah menyusut, membentuk satu garis tipis. Jika kau berani bergerak lebih dulu, gereja akan mengukir namamu di altar pengusiran iblis. Setiap lolongan kawanan serigalamu akan memanggil 1 kali pemurnian. Kalian boleh menangis di dalam nyanyian suci itu. Dari tenggorokan Sunian keluar geraman rendah. Serat-serat otot pada baju zirah tubuhnya menonjol satu persatu. Masih berani mengancamku? Kalian pantas? Aku hanya butuh 1 gigitan untuk menggigit mati kalian semua. Ras 1000 tangan meliriknya sekilas. Dari entah tangan yang mana, mereka mengeluarkan sebuah pelat segel berwarna abu-abu kehitaman, lalu menepukkannya perlahan ke telapak tangan. Pilihan kami tetap sama. Jika bisa berunding damai, maka berdamailah. Jangan gegabah mengangkat senjata. Kami telah membangun 15 wilayah penyangga di perbatasan Kolombia, bersedia menjadikannya titik uji coba hidup berdampingan bagi berbagai ras. Jika kalian bersikeras mengacaukan perundingan damai di sini, kami hanya bisa menyatakan penyesalan.
Kalian kira ada yang peduli dengan perdamaian yang kalian bicarakan? Sunian melirik ke arah mereka. Ada yang peduli. Dewati Deva menyambung kalimat itu. Setidaknya kami peduli. Kami bisa melakukan pertukaran dengan kalian melalui perdagangan, jalur, dan sumber daya. Hal-hal yang membuat suatu ras bertahan hidup jauh lebih penting daripada satu kepuasan sesaat darimu. Gushan mendengus rendah, seperti benda berat bergulir di rongga dada. Klan Langit mengatakan 99% dari 6 generasi akan musnah. Lalu bagaimana dengan yang tersisa kurang dari 1/10 itu? Gelombang suara, Klan Langit berputar lembut. 1% itu adalah benih yang dipilih untuk bertahan hidup. Bertahan hidup bukanlah hak, melainkan pembuktian. Sama seperti keberadaan kami. Siapa yang memilih? Morana bertanya. Kilatan tajam melintas di matanya saat ia mulai menimbang-nimbang dalam hati. Alam sendiri yang menentukan. Jawaban Klan Langit tetap abstrak seperti biasa. Barangkali bahkan di dalam hati mereka pun tidak ada jawaban yang benar. Sejak zaman dahulu hingga kini, benih api suatu ras yang mampu bertahan belum tentu yang terkuat, tetapi seringkali yang paling beruntung. Seperti angin yang tak pernah memilih, Olip mencibir dingin, ia hanya berhembus menyentuh segala sesuatu. Dan yang berhak memilih siapa yang hidup adalah mereka yang memegang gagang pisau. Inilah hak untuk bertahan hidup. Punggung dan bahu Sunian kembali menonjol. Ujung bilah tombak tulangnya menyembul setengah inci. Sepasang pupilnya yang berwarna hijau kuning akhirnya mengerut pada sudut tertentu. Kalian sangat berisik. Berisik tetap lebih baik daripada lolongan orang yang sekarat. Saladin mendorong kursinya sedikit ke belakang, menimbulkan bunyi logam yang singkat. Sunian, aku memberimu saran yang lebih realistis. Jika kau mundur sekarang, ras serigala bertaring masih bisa mendapatkan 1 kursi di meja perundingan. Meski kalian tidak duduk, tetap akan ada yang mendengarkan kata-kata kalian. Jika kau mencabut pedang sekarang, kami akan bertarung sampai mati. Sekalipun punah, kami akan menodai daratan dan lautan dengan darah kalian. 6 generasi mungkin tidak cukup kuat, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk membuat ras purba menanggung kerugian besar. Arah angin di atas panggung batu melingkar kembali berubah. Di dalam pilar awan, seberkas petir meluncur mengikuti lengan spiral, lalu menghantam permukaan laut dengan suara keras, memercikan gelombang putih kecil berbentuk jamur. Dari formasi ras baja besi terdengar denggungan logam rendah, seperti suatu bentuk musyawarah. Jiwa cabang ras pohon dunia terkulai dengan tenang. Daun-daunnya membalik halaman demi halaman, seperti membuka sebuah kitab kuno. Di laut susu milik ras 3 kepala, muncul pusaran kecil yang berputar 2 kali, lalu perlahan mereda kembali. Semua pihak sedang menimbang untung rugi, apakah membersihkan 6 generasi lebih menguntungkan, ataukah membiarkan mereka tetap ada lebih baik. Sunian menatap ke arah kursi manusia. Napas di ujung hidungnya perlahan melambat. Ucapan liar Saladin membuat niat membunuh berwarna merah darah di dalam matanya semakin mengental. Mencari mati. Ia tidak bisa memahami bagaimana ras yang begitu lemah berani sekali, mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya. Niat membunuh di dalam hatinya sama sekali tidak ia sembunyikan lagi. Namun, ia bukan orang sembrono. Memperlihatkan keganasan hanyalah cara untuk meraih keuntungan yang lebih besar. Tak satu pun dari mereka yang bisa menghadiri pertemuan ini adalah orang bodoh. Semuanya licik dan cerdik. Ia tiba-tiba memiringkan kepala, memandang pilar awan Klan Langit. Kalian bilang 99% sudah ditakdirkan musnah. Kalau begitu, biarkan 1% terakhir ini lenyap di atas mata pisau. Angin laut mengikis puncak gelombang inci demi inci, seperti pisau dingin yang terus diasah di tepi panggung batu. Di arena melingkar, tatapan dari kursi ras asing lebih tajam daripada angin. Sunian melangkah maju 1 langkah. Tengkorak serigalanya sedikit terangkat.
Pupil hijau kuning itu seperti dua belati ramping. Aku ulangi sekali lagi. Ia menjilat taringnya dengan ujung lidah, menimbulkan bunyi gesek ringan. Bunuh semua manusia. Perundingan? Lelucon. Kalian kira kami berkumpul di atas batu ini untuk berjabat tangan dan berdamai dengan kalian? Ini adalah sebuah baskom besar, baskom untuk haus darah dan pembantaian. Yang harus dilakukan hari ini adalah menyembelih bersih seluruh kekuatan puncak 6 generasi sekaligus. Supaya lain kali tidak perlu mencari satu persatu. Kursi manusia pun gaduh. Ada yang menepuk meja sambil berdiri, lalu ditekan kembali oleh rekannya. Benjamin Morgan menarik napas dalam-dalam, menekan suaranya agar tetap stabil. Sunian, satu kalimat lagi seperti itu. Hari ini jangan berharap satu pun agenda bisa maju setengah langkah. Dan jangan harap saat kalian meninggalkan panggung batu ini, permukaan laut masih berwarna biru. Mengancamku? Itu juga butuh kekuatan yang cukup. Kalian 6 generasi, pantaskah? Sunian tertawa. Kilatan cahaya di antara giginya melintas seperti gergaji yang membelah udara. Biru milik manusia sangat cocok untuk dicelupkan merah dengan darah. Dari tubuhnya, niat membunuh yang kuat meledak keluar, langsung menerjang ke arah manusia. Siapapun yang tidak terima, sekarang boleh berdiri. Biarkan aku lihat sekeras apa tulang 6 generasi kalian. Orang-orang yang hanya pandai menggerakkan lidah benar-benar menggelikan. Ia menunjuk ke arah seluruh perwakilan manusia. Wajahnya penuh ejekan telanjang. Ia tampak cukup gila, tetapi belum benar-benar berubah menjadi anjing gila. Karena di antara ras-ras yang hadir, tidak sedikit yang juga mereka takuti. Maka sasarannya hanya 6 generasi manusia. Kiukku. Morana berdiri mendadak. Rambut panjangnya jatuh di bahu, membentuk garis dingin melengkung. Tatapannya seperti bintang pertama yang terbit di malam musim dingin lintang tinggi, dingin dan terang. Kau menginginkan perang? Kalau begitu, aku akan memberimu perang. Sunian mengajukan tantangan. Jika mereka masih tidak menunjukkan reaksi apapun, mereka benar-benar akan dianggap lemah dan mudah ditindas oleh 10.000 ras. Di meja perundingan nanti, mereka akan kehilangan hak berbicara. Karena itu, harus ada seseorang yang turun tangan. Morana, Dewi Musim Dingin dari Fremons, melangkah keluar. Pandangannya menatap lurus ke arah Sunian, berniat bertarung dengannya untuk menentukan siapa yang lebih unggul. Morgan menoleh ke arahnya. Morana, jangan gegabah. Tatapan Morgan memberi isyarat kepada Morana bahwa, dengan kekuatannya, belum tentu ia mampu mengalahkan Sunian. Pertarungan ini tidak bisa dihindari. Kita membutuhkan modal tawar-menawar. Ia menjawab singkat, tidak mungkin membiarkan dia, dengan setiap ucapannya, menggigit dan menghancurkan tulang punggung seluruh generasi ke-6 umat manusia. Morgan dan yang lainnya terdiam. Mereka sangat paham bahwa, karena waktu kebangkitan kekuatan manusia terlalu singkat, kekuatan mereka secara umum kalah jauh dibandingkan peradaban kuno yang memiliki sejarah panjang. Namun, pertempuran ini tak terelakkan. Bahkan jika kalah, setidaknya mereka harus bertarung demi menunjukkan keberanian generasi ke-6 umat manusia. Agar peradaban kuno itu tidak meremehkan mereka. Morana dan Sunian bergerak ke sisi lain. Semua mata tertuju pada medan pertempuran itu, untuk menilai sejauh mana kekuatan manusia generasi ke-6. Di mata Sunian, hanya ada rasa meremehkan. Manusia generasi ke-6, aku izinkan kau menyerang lebih dulu. Bukan karena aku sombong, melainkan agar kau tahu bahwa perbedaan antara generasi ke-6 yang berusia singkat dengan ras kami sangatlah besar. Ini bukan penghinaan, melainkan peringatan bahwa hukum dunia ini adalah yang kuat memangsa yang lemah. Morana tidak berkata apa-apa. Ia perlahan mengangkat tangannya. Di ujung jarinya, sebutir cahaya putih menyala, lalu seperti tertiup angin, menyebar menjadi satu lingkaran yang sangat tipis, lalu satu lingkaran lagi. Suhu mulai merosot dengan kemiringan yang tak terbantahkan.
Angin laut, pada jarak puluhan meter dari panggung batu, tiba-tiba seakan ditutup katupnya. Riak-riak kehilangan kecepatan, dan buih ombak membeku di udara menjadi payung putih yang pipih, membeku tak bergerak. Nol mutlak. Suaranya jatuh ke udara, seperti cap baja yang ditekan kuat. Dengan Morana sebagai pusat, sebuah wilayah dingin tak kasat mata terbentang. Cahaya terlebih dahulu menjadi tumpul, lalu rapuh. Semua gerak molekul nyaris berhenti. Bahkan gelombang suara pun seolah dicekik, hanya mampu merayap dengan lamban. Di tepi luar panggung batu berbentuk cincin, beberapa burung laut kebetulan melintas. Sayap mereka masih dalam posisi mengepak, bersama setetes air yang jatuh dari bawah sayap, membeku menjadi rangkaian manik kristal yang berkilau, melayang pada jarak 2 meter di atas permukaan laut. Jarak antara Sunian dan Morana tidak terlalu jauh. Dalam sekejap, ia langsung ditarik masuk ke dalam wilayah itu. Pupil matanya menyempit dengan sangat lambat. Jelas ia tidak menyangka lawannya memiliki kemampuan sekuat ini. Namun, saat ini, apapun yang dikatakan sudah terlambat. Ia telah membiarkan Morana menyerang lebih dulu. Tubuhnya tak bisa bergerak, dan ia pun kehilangan kesempatan untuk menyerang balik. Di dalam wilayah yang seolah membekukan waktu, hanya Morana yang bergerak. Apakah ini kemampuan waktu? Membentuk sebuah wilayah pembekuan waktu? Seorang makhluk asing berbisik dengan suara berat, jelas terkejut oleh kemampuan Morana. Bukan. Waktu tidak berhenti. Yang dibekukan adalah pergerakan molekul di wilayah itu. Pengguna kemampuan es ini sangat kuat. Batas atas kemampuannya sangat tinggi. Hanya saja, sayang, ia tidak memiliki metode pelatihan yang sistematis. Sungguh disayangkan. Kaum makhluk asing pun terpesona oleh jurus nol mutlak milik Morana. Di pihak manusia generasi ke-6, hampir semua orang menahan napas, menatap wilayah biru es itu tanpa berkedip. Morana melangkah perlahan ke dalam dunia yang membeku. Setiap kali tumit sepatunya menyentuh tanah, lapisan es memunculkan pola yang sangat halus dan teratur, seolah geometri mendapatkan panggung untuk memamerkan keindahannya. Ia mengangkat telapak tangan. Beberapa bilah es transparan muncul dari kehampaan, melesat rendah menyusuri permukaan tanah, langsung mengarah ke kaki, tumit, dan bagian vital Sunian yang semua orang pahami. Pada saat yang sama, dari langit meluncur turun sebuah tombak es ramping, menusuk lurus dari sudut 90 derajat tepat ke arah puncak kepala Sunian. Di kursi para makhluk asing, banyak tatapan mengerut pada saat ini. Pelindung bahu Gushan sedikit terbuka, mengeluarkan bunyi denting ringan, di pilar awan ras langit, kilatan listrik singkat melintas, daun-daun ras pohon dunia bergetar kecil, seakan seseorang mengguncang salju dari puncak kanopi. Mereka semua meragukan apakah Sunian bisa menghindari serangan ini. Bahkan ada yang menghela napas, dia terlalu percaya diri. Meski kekuatan kemampuannya lebih tinggi dari lawan, ada kemampuan tertentu yang jika digunakan lebih dulu, dapat membuat yang lemah mengalahkan yang kuat. Apakah ahli ras serigala bertaring hanya sebatas ini? Sebagian orang bersikap dingin. Antar 10.000 ras tidaklah harmonis, mereka juga saling bersaing. Jika ras serigala bertaring dipermalukan di sini, mereka tidak keberatan menelannya lebih dulu. Di kubu manusia terdengar sorak-sorai tertahan. Morgan menghembuskan napas putih. Kerja yang bagus. Olip menekan tangannya pada gagang pedang, tatapannya tenang. Tuhan memberkati. Raja Arthur mengetuk meja perlahan dengan buku jarinya. Sepertinya Morana bisa memperjuangkan harga diri kita. Tombak es meluncur turun, bilah es mendekat. Sunian berdiri di cahaya laut yang membeku, seperti seekor binatang buas yang dipahat di dalam es. Saat semua serangan mendekati tubuhnya dengan kecepatan yang konstan dan lambat. Tiba-tiba, di dalam wilayah yang nyaris sepenuhnya membeku, ia sedikit memiringkan kepalanya. Tulangnya mengeluarkan bunyi, krek-krek, yang hampir terdengar nikmat. Sorot mata Morana berubah drastis. Tatapan para penonton pun ikut berubah. Dia tidak terkunci,
Rahang Sunian tiba-tiba terlepas pada sudut yang sangat tidak wajar, seperti kunci kuno yang terlepas dari alurnya. Detik berikutnya, giginya mengatup serempak, ledakan singkat namun menembus tulang. Itu bukan suara gigitan daging, melainkan gigitan terhadap mantra. Kemampuan Sunian pun terwujud. Penghancuran gigitan membunuh. Taringnya menggigit, cangkang, nol mutlak, setiap kemampuan, saat dilepaskan, akan meninggalkan lapisan, membran batas, di dunia, seperti kulit telur yang membungkus putih telur. Orang biasa tidak bisa melihatnya, juga tidak bisa menyentuhnya. Namun gigi Sunian bisa menggigitnya, dan dengan bunyi, krek, memecahkan cangkang itu. Retakan menjalar keluar dari sela-sela giginya, seperti bunga beku yang tiba-tiba mencair secara terbalik. Udara beku pertama-tama terbuka membentuk lingkaran kecil, retakan, di sekeliling tubuhnya, lalu mundur kembali mengikuti lintasan tombak dan jalur bilah. Tombak es berhenti pada jarak 1 inci dari tulang alisnya, mengeluarkan bunyi, pop, ringan, seperti kaca yang disentil hingga menjadi debu. Bilah-bilah es di tanah, pada jarak 3 inci dari pergelangan kakinya, digigit, hingga hancur, berubah menjadi serbuk putih yang beterbangan. Pupil mata Morana mengerut tajam. Kemampuannya ternyata bisa dipecahkan secepat ini. Tanpa ragu, ia menyilangkan kedua telapak tangannya. Lapisan wilayah dingin yang lebih dalam mengembang dari bawah kakinya, sekali lagi mengepung Sunian ke dalam zona kematian. Es bertumpuk di atas es, menumpuk menjadi dunia kedua. Sunian bahkan malas menggerakkan lehernya. Ujung lidahnya menepuk ringan taringnya, bunyi lain terdengar. Lapisan kedua wilayah es mulai retak. Ia tertawa. Senyum itu lebih mirip penghormatan kepada mangsa. Menghancurkan kemampuanmu, tidak perlu gigitan kedua. Kata-katanya belum selesai, tubuhnya sudah bergerak. Di dunia yang hampir seperti jam yang dihentikan, ia melonjak dari tanah. Namun kecepatannya seolah meminjam waktu dari koordinat lain. Celah yang digigit pada wilayah es memberinya sebuah garis lurus. Ia melesat sepanjang celah itu, seperti peluru yang ditembakkan, menghantam lurus ke arah dada Morana.